Bijaklah kalian dalam menggunakan media sosial kalian supaya kalian tidak terjerembab pada hukum dan aturan yang berlaku. Sebelumnya, sudah dibagikan surat edaran bahwasanya pelajar tidak boleh mengikuti demo. Padahal tertera di undang-undang bahwa seluruh warga Indonesia harus ikut serta dalam pembelaan negara dalam keadaan apapun. Jadi pertanyaan saya, mengapa pelajar tidak boleh mengikuti demo? Alasannya selain dari keselamatan. Terima kasih Bapak. Kenapa pelajar nggak boleh ikut demo? Karena aturan demo, walaupun diperbolehkan bagi setiap warga negara, ada batasan umur. Silakan nanti dibaca lagi. Ada batasan umur yang mengatur mengenai siapa yang boleh ikut demo. Di mana yang boleh ikut demo itu di dalam aturan di atas 17 tahun. Sekarang itu pelajar tidak dibolehkan untuk melakukan demo. Namun banyak dari kita melakukan demo secara online, seperti memposting di Instagram tentang curahan hati-hatinya, terus di story WhatsApp, banyak sekali, bahkan hampir semua. Itu diperbolehkan atau tidak ya? Terima kasih. Kita lihat bahwa anak-anak memang betul Pak tidak demo di jalanan, tapi di media sosial mereka demo dengan caranya. Saya informasikan, kalau mau bukti bisa nanti baca di chat saya. Itu adalah admin-admin yang senantiasa memberikan provokasi-provokasi, postingan-postingan di media sosial. Jadi hati-hati menggunakan media sosial kita untuk memberikan caption-caption, memberikan postingan-postingan yang kita sendiri tidak tahu keaslian video berita tersebut. Saya Najwa dari kelas 10 PH1. Ya. Bapak izin bertanya, kenapa demo sekarang itu makin ricuh, malah nggak damai gitu, malah makin ricuh banget. Kenapa ya Pak? Kita harus tahu dulu maksud dan tujuan demo. Maksudnya adalah menyampaikan aspirasi dengan kekuatan bersama. Oke, aspirasinya apa dulu? Dipilah dulu. Karena apa? Kalau saya sendiri nggak didengerin Pak, tapi kalau rame-rame buktinya didengerin Pak. Demo itu diperbolehkan karena memang secara aturan undang-undang negara demokrasi itu memang diperbolehkan. Syaratnya apa? Harus mengajukan dulu ke kepolisian. Ini yang bertanggung jawab siapa? Itu semuanya di dalam aturan demonstrasi harus dilaporkan dulu. Tertuang dalam aturan negara, aturan administratif negara yang mana semua syarat dan ketentuannya harus dipenuhi. Kenalkan, saya Zingga dari 10 MPLB 1. Izin bertanya, kan akhir-akhir ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak kericuhan, demo, bahkan kerusakan fasilitas warga. Dan bahkan ada yang sampai menjarah sampai ke rumah-rumah DPR. Nah, apakah menjarah itu diperbolehkan dan apa hukumnya gitu menjarah rumah-rumah DPR gitu Pak? Terima kasih. Demo yang dilanjutkan pengambilan yang bukan haknya. Jadi ketika ada orang dengan alasan apapun mengambil yang bukan haknya, itu jelas ranahnya pidana. Melanggar hukum. Karena kita punya hukum yang harus kita taati. Tapi boleh, pendapat kalian, menurut kalian boleh supaya kapok Pak dan sebagainya, itu kan dasarnya lebih ke psikologis, bukan aturan pidananya. Jadi jawaban saya dipastikan main hakim sendiri itu dipastikan di undang-undang kita tidak diperbolehkan.
Mohon izin kepada Bapak Guru, saya bertanya terkait konten yang sudah diposting di akun resmi sekolah. Pertanyaan saya, kenapa konten sensitif seperti itu diposting ketika sedang sensitif di lingkungan masyarakat Indonesia? Padahal sebetulnya bisa saja surat itu hanya diedarkan kepada siswa-siswi, jadi antara sekolah dan kita saja. Cukup, terima kasih. Melalui pertimbangan instruksi dari kedinasan, dalam hal ini adalah Pak Kepala Dinas, Pak Sekdis, Pak KCD, menginstruksikan untuk membuat larangan bagi siswa yang belum cukup umur, belum cukup haknya untuk melakukan demonstrasi secara terbuka. Kita buatlah konten itu, karena sekarang kalau surat terkadang diinformasikan, bacanya males. Yang pada akhirnya anak itu lebih suka informasi itu by video-video pendek. Oleh karenanya kita buatlah konten itu untuk menyampaikan pesan bahwa kita sebagai pelajar ada waktunya, ada saatnya, ada porsinya untuk melakukan kegiatan yang mana tujuannya adalah untuk kebaikan. Ada caranya masing-masing. Terkait tadi sensitivitas, betul. Karena yang saya lihat jangkauan dari video-video yang kita buat, dari aktivitas positif yang kita tuangkan, itu jauh di atas rata-rata tiap kita kali posting di atas 3.000 yang melihat. Kita ketika posting itu di IG, di TikTok gitu, bahkan yang terakhir karena saking sensitifnya nih, FYP 27.000 yang nonton. Walaupun memang itu targetnya untuk internal kita, kita kan memberikan edukasi secara umum. Di situ kita sampaikan intinya di situ ada perusakan fasilitas umum. Kalian robohkan aja tiang bendera ini. Ini didanai oleh negara. Artinya apa? Ketika ini rusak oleh personal, saya pastikan saya bisa seret kalian ke pidana. Dan ini bisa jadi tidak diketahui oleh anak-anak. Oleh karena kita buatlah konten yang di situ tujuannya adalah memberikan informasi. Ayo deh kita jangan ikut-ikutan, apalagi di situ merusak fasilitas negara misalnya. Katanya bakalan ada sinyal Bapak yang akan dimatikan selama beberapa hari ke depan, apakah benar atau tidak? Oke. Valid. Tapi sementara itu informasinya dari teman ke teman, dari media sosial, apapun saat ini bisa terjadi informasi itu. Dan bisa jadi dengan alasan keamanan atas pertimbangan tertentu bisa jadi. Saya bilang bisa jadi, tapi belum tentu itu kenyataan.